Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan terima kasih juga Anda telah setia dan masih menunggu apa yang dibincang-bincangkan oleh sahabat saya, kawan saya, saudara saya berdua ini, Ki Bimo dan Ki Indarwanto. Tujuannya hanya satu, untuk kembali membongkar cara berpikir kita. Oleh karena itu kadang-kadang kelihatannya kita seperti bertempur, tapi sebenarnya itu adalah teknis penyajian supaya menarik. Kalau halus kalau begini, siapa sih nggak nonton. Ini dan yang kedua kali memang sangat telaten adik-adik dari Dhamma TV, kru-kru yang dikomandani oleh Pak Samsu ini kelihatannya memang begitu telaten ngomong yang tua-tua ini, karena yang tua-tua ya maklum umurnya sudah rata-rata di sekitar 70 ke atas. Jadi kalau masih bicara seperti ini karena doa dari para penonton semuanya. Nah, kembali ke masalah generasi, si bayi yang kita gambarkan adalah calon-calon penghuni Ibu Pertiwi ini, Ki Indarwanto. Kita masih bicara tentang sosok bayi yang saya timang. Sebenarnya kalau orang dulu kalau sudah sepuh gitu ya, di samping ngarang tembang mesti ngarang tari, dan saya juga ngarang tarinya, nanti tak pameri gitu loh ya. Nah, sebenarnya bagaimana itu anunya itu? Nah, untuk menghaluskan budi, maka tidak ada lain kecuali lewat seni. Jadi kenapa orang tua kita, sesepuh kita itu ketika akan bukan akan menidurkan saja ya kita, tetapi ketika menimang sang cucu cicit, persis seperti Ki Jati tadi ya, itu senantiasa menggunakan tembang. Ya, kan Ki Jati juga mengatakan bahwa tembang itu tidak berkata, tidak bertutur tentang tahta maupun harta serta ketenaran, tidak. Tetapi tembang yang pertama diperdengarkan kepada si jabang bayi yang hanya bisa mendengar tetapi belum bisa menangkap makna dari kata-kata itu, ya, itu adalah tembang-tembang budi luhur. Jadi pesan pertama yang disampaikan oleh leluhur kita itu adalah pesan keluhuran budi. Nah, ini selaras, Ki. Kalau boleh saya istilahkan atau renungkan ya, anak kecil karena beberapa bulan ya, mungkin pikirannya masih belum berfungsi, tapi perasaannya sudah ada ya. Tidak perlu berbulan, Ki. Tapi ketika bayi procot, ketika dulu itu ditolong hanya oleh sang dukun bayi, Ki. Masih dalam ini ya, kandungan. Nah, iya, bukan, sudah procot ya, Ki. Ya. Procot, kemudian sudah ditolong dukun bayi, kemudian nanti sudah dibersihkan, kemudian digendongkan kepada ibunya. Nanti sang ibu itu sudah diajari oleh neneknya, Ki, bagaimana cara menimang, Ki, diayun-ayun, dan tidak diletakkan di sebelah kanan, tetapi ditempelkan di sebelah kiri, yang secara anatomi itu menempel pada jantungnya. Dan jantung di situ ada mahkotanya, Ki. Dan salah satu dari lapisan mahkota itu secara anatomi belum diketahui. Apa sih fungsi ini? Dan ternyata budaya seperti itu bukan milik orang Jawa saja. Orang Sumatera. Betul. Timang-timang, oh anakku sayang, buah hati, impian seorang. Artinya apa itu, Ki, ya? Artinya dengan bahasa apapun, ya, tapi secara prinsip adalah penghalusan budi. Karena itu Menteri Agama yang dulu, itu siapa itu zaman Bung Karno itu? Ali itu siapa itu? Mukti Ali. Mukti Ali, betul. Mukti Ali, ya? Nah, itu tadi begitu. Jadi dengan seni orang halus budi, dengan ilmu maka orang menjadi cerdas. Nah, dengan seni menjadi halus budi lewat tembang, tembung yang serba teratur. Jadi tidak sekedar mengurat,
tetapi jatuhnya tembang itu senantiasa berirama dan merdu didengarkan. Nah itu fungsinya adalah untuk menanamkan kepada jiwa sang bayi tadi yang nanti diharapkan menjadi pengubah zaman yang menjadi lebih baik lagi itu. Dari belum mengenal aksara itu sudah dikenalkan kehalusan budi. Nah nanti kalau sudah menjadi anak baru dikenalkan keterampilan memegang pada kebendaan. Nah pada kebendaan ini tidak diajari untuk mengenal bendaan mewah dan tidak mewah, tetapi diajarkan tangan kanan lambang ini kesopanan kehadapan budaya ya. Kemudian lambang tangan kiri ini untuk menyimpan hal-hal yang kurang bagus atau membersihkan hal-hal yang kurang bagus. Nah, pelajaran-pelajaran yang tidak berbasis kurikulum, ya, tidak berbasis kurikulum di strata perguruan-perguruan yang formal, ini justru melekat erat pada saat pemerintah Bung Karno dulu. Nah, karena apa? Sebelum kita mendapatkan pelajaran, itu berdoa dulu, kemudian bernyanyi. Nyanyian lokal, ya, singsot gembelengan, nah, misalnya saja. Nah, dan seterusnya, gundul pacul, nah, dan seterusnya. Kemudian nanti mau pulang, anak disuruh anteng dulu, setelah anteng nanti juga diajari lagu lagi. Dari mulai pembukaan kemudian sampai diakhiri, anak terkesan rasa senang. Senang kepada keagungan samudra keilmuan itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini adalah peringatan untuk siapa saja bahwa maaf ya, enaknya seseorang tergantung dari cara kita untuk mengarahkan anak itu. Pendidikan memang penting, kecerdasan memang perlu, tetapi lebih penting dan lebih perlu adalah kita mengarahkan si anak, si bayi, si remaja, si pemuda, si dewasa, lalu si tua, sehingga nanti itu antara bayi, janin, bayi, anak, remaja, dewasa, tua itu ada satu benang merah yang berbudaya. Kalau secara politis, pripun iki Bimo? Enggak bicara politis ini ya. Yang terkait kidung. Nggih. Bahwa ternyata nenek moyang kita, kidung ini merupakan satu alat pendidikan dalam banyak hal. Nggih. Kalau tadi yang diceritakan dari bayi sampai kanak-kanak, ternyata kidung pelajaran tata negara itu juga lewat kidung. Antara lain kidung Sotasoma yang digubah oleh Empu Tantulat. Itu kenegaraan loh Ki. Betul. Yang sebenarnya masih berjalan sampai sekarang. Yang intinya itu yang kita ambil sedikit ya, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus bisa melaksanakan 5W. Ini di dalam kidung Sotasoma. WW itu yang mana? Yaitu pelajaran tentang W yang pertama itu warak, yang kedua itu waras, yang ketiga itu wastra, yang keempat itu wisma, yang kelima itu wasita. Wasita itu udah pendidikan gitu loh. Lah, inilah ajaran-ajaran yang kemudian ya hilang gitu loh. Jadi warak itu tidak sekedar mangan tapi piye oleh ya, pangan nah gitu itu ya. artinya itu mengatur pangan, ya mengatur kesehatan itu waras, termasuk pertanian, mengatur sandang itu wastra, mengatur wisma itu papan. Nah, pendidikan ini yang wasita. Jadi wong urip paling ndak itu tuh kepentingan Ini pokok. mau jadi pemimpin kudu bisa menjadi penyelenggara ini. Lek gak sanggup melaksanakan 5W, ojo dadi pemimpin. Kok lak malah golek dhewe tadi itu. Iya. Aku oleh piro? Golek omahe dhewe. Golek omahe gawe omahe dhewe, bukan wismanya rakyat. Lah, mungkin yang ada beberapa kalau tidak memilih watak 15W, gak iso melaksanakan 5W ini. Lah, ini W yang pertama itu apa? Widi.
Widi itu ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, dan seterusnya nanti ini perlu waktu yang khusus gitu loh. Itu aja lah, Widi. Kalau nggak punya Widi, oh itu makanya Pancasila itu tadi ketuhanan yang Maha Esa ini juga ngambil dari Sota Soma. Betul. Watak. Kok gali ribuan tahun yang lalu budaya bangsa kok. Iya. Nah, ini Widi. Nah, ini nanti sampai 15 ini W-nya. Nanti terlalu panjang, tapi paling tidak saya mengingatkan bahwa kidung itu dipakai untuk segala umur. Nah, ini yang selama ini merupakan satu hal yang hilang, dan kita tahu bahwa kidung Sota Soma ini baru dicetak secara dengan huruf Latin itu tahun 90-an. Karena apa? Yang menyimpan kidung Sota Soma ini ya saudara-saudara kita di Bali. Nah, yang lainnya di mana? Di Leiden. Nah, inilah juga merupakan satu pelajaran buat kita. Kita mesti menelusuri kembali, ya, supaya kita ini betul-betul jadi bangsa, tidak hanya ngomong kebanggaan itu yang enggak lah. Kita telusuri di mana sih sebenarnya kelemahan kita. Kita bukan orang lemah, tapi tetap kita harus mencari kelemahan kita itu di mana. Lah, coba kita pelajari nanti itu kidung-kidung itu, ada kidung Sota Soma. Dan saya minta tolong pada Ki Indar, Ki Bimo untuk membantu saya sekuat-kuatnya, karena saya itu gini, idealis saya. Singosari itu terkenal di Indonesia, terkenal di dunia. Gitu. Loh, istilah terkenal itu mau barang dagangan gitu kan wis gampang ngedole, konsumennya pembelinya banyak ya. Tapi kalau sampai kita itu orang mangan, itu kan keterlaluan. Makanya saya mulai membangun yang namanya Puri Agung Kusumaningrat Singhasari, gitu loh. Ya, jadi saya pengen Indonesia kita itu menyumbangkan bantuan secara spirit dan semangat api tadi istilah jenengan untuk Indonesia demi dunia. Saya masih mengulangi lagi apa yang menjadi pidato Pak Gubernur pada waktu saya terima bintang budaya dari beliau itu, bahwa dunia boleh bergetar karena perekonomian dunia sudah dalam keadaan yang tidak menjanjikan, tapi Indonesia harus berkibar. Indonesia berkibar karena Jawa Timur masih tegar. Jawa Timur tegar karena Singosari masih membara dengan segar bugar. Nah, itu saya lanjutkan seperti itu. Jadi makanya saya bangun itu pelan-pelan, bahasanya nggak usah kesusu sekarang itu kira-kira idealis seperti itu ngelantur apa enggak gitu loh ya. Ini begini Ki, ada kumpulan kata-kata bijak dari negeri Tiongkok kuno gitu ya. Jadi suatu saat negeri Tiongkok kuno itu yang pasti itu ada 2 desa yang terpisah oleh semacam Gunung Semeru. Tidak ada transportasi ketika itu, ya. Nah, yang ada hanyalah sekedar kuda. Tetapi untuk melewati itu harus berkeliling, mutar sedemikian rupa dan lama. Kemudian salah satu tetua desa yang bijak ini mulai mengayunkan cangkulnya. Kemudian ada tetangganya yang tanya, untuk apa Pak Tua? Saya ingin membuat jalan tembus dari gunung ini, supaya nanti mudah anak cucu kita itu menuju jalan ke sana. Apa kata tetangganya tadi? Sampai Anda meninggal tidak pernah akan tercapai cita-cita itu. Nah, kalau hanya Jatikusumo sendiri, maka Singhasari Puri Agung Kusumaningrat Singhasari tidak pernah akan terwujud kalau tidak dimulai dari Ki Jati yang sekarang. Oleh sebab itu nanti pasti ada Ki Jati yang lebih muda yang akan membelah gunung tadi. Jadi jangan berharap bahwasanya sekarang hanya sekedar bisa dinikmati bangunan kecil, puri kecil yang seperti ini. Kalau kita hanya membayangkan puri yang kecil ini, maka kita tidak pernah akan mencapai puri yang besar. Ingat kata Bung Karno ya, 1000 langkah selalu dimulai dari 1 langkah. Oleh sebab itu Indonesia yang kita harapkan tidak sekedar kita itu
merindukan keemasan masa lalu, tetapi justru masa lalu itu untuk sekedar menengok, membuat inovasi-inovasi ke depan. Sehingga apa yang dimimpikan oleh Ki Jati itu tidak mengiko kalau menurut saya. Bukan karena saya ada kedekatan saja, tidak. Namanya bukan sahabat, bukan dulur kalau tidak mampu mengkritik. Ya. Tetapi kita harus melihatnya secara jernih, bahwa apa yang dilakukan oleh Ki Jati ini adalah tapak pertama dari kaki yang ingin melangkah sampai 1000, bahkan 1.000.000 langkah yang akan datang. Seperti orang nembus gunung tadi. Iya, seperti orang yang menembus gunung tadi. Nah, oleh sebab itu ya, kalau toh keturunan Ki Jati secara langsung mungkin tidak ada karena bekerja di tempat-tempat yang berkejauhan. Tetapi harus diingat bahwa yang namanya anak itu Ki, bukan sekedar yang kita lahirkan dari rahim itu Ki. Tetapi anak adalah anak-anak pertiwi ini, anak-anak Nusantara ini, anak-anak dunia. Itulah anak-anak kita Ki. Dan kita sendiri adalah anak-anak dari orang tua kita dulu. Nah ini loh Ki Bimo. Makanya saya itu sebenarnya kan termasuk orang gelisah ya. Kegelisahan saya itu kalau secara teori politik gak mungkin orang Senayan mampu merampungkan negeri ini. Saya berani bertaruh, gak mungkin karena wis penjenengan utarakan tadi itu loh. Jadi wis buntu, itu mobil nyetir arep neng dino wis kuadung melaku, tuwapi tase isine dhuwit akeh-akeh tujuane ning ndi gak ero. Akhirnya saya naik udele dewe gitu loh ya. Makanya saya berpikir ini nanti mesti mentok. Kalau sudah mentok pasti umat manusia, alam dan kehidupan membutuhkan sesuatu yang baru. Yang baru yang mana? Sebenarnya lama. Apa sih yang lama? Sesuai dengan hukum Tuhan. Oleh karena itu demokrasi yang sekarang ini kan demokrasi pikiran, demokrasi otak, bukan demokrasi perasaan. Pripun Ki Bimo niki Bimo? Enggak, kalau tadi itu saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Gindawanto. Okay. Bahwa penerus itu kalau bahasa politiknya itu perlu kader. Nah, kader Betul. itu yang dilihat adalah keteladanan. Betul. Nah, orang yang berketeladanan itu harus berideologi. Jadi kalau kita mengakui bahwa ideologi kita Pancasila, penerapan dari langkah-langkah Pancasila yang harus kita tunjukkan. Betul. Nah, yang mendengarkan, yang ikuti langkah-langkah kita, itulah kader. Jadi ciptakan ribuan kader gitu. Saya ingat tahun 60-an itu saya membaca kader itu katanya itu seperti semacam frame itu. Bingkai. Betul, betul. Jadi kalau kita sudah punya fotonya, punya gambarnya, itu perlu kita sempurnakan supaya bagus, ada bingkainya. Bingkainya ini adalah kader-kader yang berjalan tadi. Kan seperti menembus gua kan nggak mungkin satu cangkulan kita cangkul sendiri. Mesti ono ngaso, waktu kita ngaso, kader kita inilah yang melanjutkan. Lalu kita berpikir lagi, harus terus-menerus begitu. Seperti juga Pancasila, diperlukan kader Pancasila di dalam rangka pemantapan Pancasila itu sendiri. Kira-kira begitu. Iya, saya setuju juga. Itulah para penonton Dawa TV yang kami muliakan. Makanya orang bijak-bijak itu Pak Haji Musadi, Mak Arif ya, lalu Bante, Romo Damasubu kalau nggak salah waktu itu, lalu Romo Manik Suseno ya, semua mengarahkan Pancasila ini adalah suatu payung untuk kita yang membuat kita menjadi teduh, yang membuat kita menjadi tersenyum, yang membuat kita menjadi guyup dan rukun. Memang kalau kita berargumentasi apa kaitannya dengan Tuhan tentang Pancasila, sangat terkait dan sangat relevan. Apa sih Tuhan itu? Tuhan itu adalah satu dat, bukan sosok, bukan tubuh, tidak diperanakan. Jadi sifat suci dan itu real ada. Makanya kita harus hakul yakin. Tapi hakul yakin, titik. Setelah itu rasio, secara filosofis, lalu ideologis, ngaku bertuhan. Tapi kalau perilaku ideologi itu kayalan pikiran. Kalau bertentangan dengan Tuhan, ya mubadir aja. Hidupnya tetap gak akan rukun, gak akan damai, ya perang terus, tawur terus, suudon terus, curiga terus. Nah malah maaf ini
kemarin saya mendengarkan di salah satu radio resmi ya, ceramah. Mun sewu, maksudnya itu benar karena ceramahnya nggak tutup. Saya khawatir kalau ayat itu digunakan para koruptor karena begini. Nggih, sedulur-sedulur, nek sampean maca ayat niki paling boten panjenengan tekuni maca dengan tenanan nggih. Tekun tawakur jujur lu tulus nggih. Dosa sampean setahun kepungkur lu bakal hapus. Nggak ngerti kok ayat piro selali aku pas ngrungokne isu-isu radio gitu loh ya. Itu loh pikiranku, makane koruptor ning kene iki ngrembaka. Bagi bar ngono bar korupsi saiki 10. Maca ayatku di rumangsane dosane entek. 10 kok enak ya. Sesuk korupsine 15 ya. Mari ngono 15 terus bocor rumangsane entek. Lah kok enak, lah kok menyuk nggih. Ini karena penutup saya minta 1 menit aja kira-kira itu. Jadi gini, dosa itu luntur ketika berhubungan dengan Allah Tuhan. Jadi diampuni dosanya. Tetapi dosa dengan sesama manusia menurut Rasulullah tidak bisa diampuni kecuali mempertanggungjawabkan apa yang dikorupsi itu. Mempertanggungjawabkan itu tidak sekedar mengembalikan uangnya, tidak, tetapi uangnya harus dikembalikan, kemudian dia harus menikmati pengadilan. Nah itu baru benar itu. Iya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang tepat sekali inilah gunanya kita sambung rasa. Jadi ya, kalau yang Maha Kuasa enggak ngurusin, entah jadi korupsi, entah jadi maling, urusan manusia. Beliau hanya menciptakan kita untuk menggunakan otak kita untuk berpikir mana yang tepat dan mana yang tidak. Lah, para penonton Dhamma TV kelihatannya bicara tentang ini memang asik sekali. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan Kiprah Jati ini. Syukurlah. Ya, break sejenak tadi itu Anda sempat molet sedikit, ngudek kopi dulu ditambahi lagi, jawe tetangga yang baru saja pulang kerja. Terima kasih. Intinya Indonesia harus kuat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tadi sudah banyak kita bincang-bincang, berbicara tentang sebenarnya itu Pancasila itu piye, kepriye, bagaimana, opo, sopo gitu kan. Logikanya kan begitu. Nah, tapi yang muda ini banyak-banyak bagaimana tahu sejak tahun 65. Generasi bangsa ini sudah dihapus dan penghapusannya itu sadis banget. Nggak akan saya ceritakan karena di sini jelas anak-anak kecil juga mendengarkan. Tetapi yang tua-tua tolong ceritakan yang benar. Supaya anak cucu kita nanti itu betul-betul gagah perkasa. Jangan terus-terus menjadi bangsa yang ngatung. Jangan terus-menerus lupa kalau negeri itu adalah negeri surga. Yang ditakuti oleh pihak imperialisme, kapitalisme, dan komunisme. Ya, itu harus. Pancasila itu ditakuti imperialisme. Imperialisme bisa kapitalisme, bisa komunisme. Kalau kapitalisme itu hidupnya bebas, liberal, tapi pikirannya materialistis. Maka dari itu Tuhannya itu adalah harta benda atau duit. Makanya duit di dunia yang sekarang diatur hanya satu mata uang dolar. Presiden kita sudah mencoba untuk menembus supaya tidak dimonopoli oleh satu kekuatan negara tertentu saja. Kalau sampai duit di dunia ini dipermainkan oleh kekuatan politik negara tertentu saja dan yang menyembah berhala, hancur lebur. Lah bagaimana tidak? Ini contoh kecil, maaf loh ya. Dongeng aja. Sekarang ini misalnya Indonesia itu nyetak duit 10.000 sudah misalnya. Terus yang 8.000 direkayasa oleh kapitalis, berlagak koperasi, berlagak kerukunan ini, tapi koperasi segala macam itu napas jiwanya udah nggak gotong royong lagi. Semua kebutuhan duit, semua kebutuhan 9 bahan pokok disiapin oleh kapitalis. Akhirnya yang contoh ya, adik-adik atau itu lihat Google lah, Facebook buka. Tokyo itu produksi mobil sepeda motor ya. Lalu Cina produksi, coba lihat
di kota-kota besar sana. Sungguh sangat aneh kalau orang pergi ke kota naik sepeda motor yang jumlahnya kayak laron, sehingga lalu lintas Pak Polisi itu sekarang sibuk. Iki diatur ya mana nih, gak diatur ki bedino paten-patenan secara langsung dan tidak langsung. Artinya itu di jalan itu kan milik umum, sopan santun tuh rasa ada. Kalau semua gugu karpe dewe, kalau dulu ya di kota itu cc misalnya hanya 70 cc, sudah bentuknya yang kira-kira cocok untuk kota. Sekarang itu setiap produksi mobilnya modelnya sport ya, cc-nya gede, mau tidak mau kelakuannya ikut budayanya yang ditumpah itu. Ya bagaimana hukum disusun pun perguruan tinggi, rektor kumpul jadi satu ya tetap jeleput gitu loh. Karena fondamen dasar pikiran filosofinya sudah hilang. Lah, hilangnya sejak kapan? Sejak tahun 65. Yang ditakutkan oleh kapitalis dan imperialis adalah ajaran Bung Karno. Sebelum menjadi Pancasila, Bung Karno itu sudah bergerak. Kena ngopo bangsa saya melarat miskin. Wong sugih, wong sregep, wong tani ya nyambut gawe. Sing tukang masrah-masrah, tukang batu-batu, tani kok melarat karena duit dipegang kapitalis. Sing glundung ki mung 20%. Dongo sampai ini coplok ya tetap melarat tuh sing neng jobo sithik kok. Lah, oleh karena itu Bung Karno berkesimpulan kaum marhen adalah orang yang menderita karena sistem, bukan manusia loh ya. Pancasila tidak pernah membenci manusia. Orang Eropa, orang Arab, orang Amerika, orang Cina, orang manapun itu titah Tuhan. Kata Pak Bimo tadi itu, orang Pancasilais dengan ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh membenci kepada manusia siapapun karena sama perasaannya dengan kita. Nek dijewer loro, nek ditogok sakit. Tetapi sistem yang harus kita lawan. Nah, oleh karena itu orang yang memperjuangkan orang yang menderita karena kemelaratan ya termasuk Ki Endarwanto, termasuk Ki Bimo, termasuk siapa saja disebut seorang marhenis. Orang yang berjuang untuk demi kepentingan orang yang miskin karena sistem. Lah, ajarannya disebut marhaenisme. Nah, dulu bukunya seperti ini. Makanya zaman Orde Baru pinter. Bagaimana? Begitu Orde Baru kuasa, huruf itu diganti. DY diganti J. UOE diganti U. Kelihatannya sepele. Di percetakan ekonomis, tapi itu ngubur buku-buku yang ada. Otak kita diganti otak baru, otak blow on, otak doeh, otak ngiler gitu loh. Jadi kalau tidak berani secara revolusioner kita kembali ke bagaimana cita-cita kemerdekaan, mbok sampai Jakarta Tamblek tetap melarat. Masih turut gang ono perguruan tinggi, turut gang ono rektor. Masalah pertama adalah membongkar kembali ilmu pengetahuan yang sekarang ini melanjutkan kebodohan kita untuk diganti yang revolusioner, kembali ke fondamen dasar seperti yang diceritakan beliau-beliau tadi lah. Ki Bimo, sekarang saya pengen dunia yang terakhir ini hiruk pikuk atas sama bawah itu jelas nggak nggak wong fondamennya wis hilang, wis dirusak lewat MPR, makanya saya mundur itu ya. Itu sebenarnya bagaimana sih paling tidak pikiran Mas Bimo sebagai pengamat, pencermat, pelaku sosial untuk minimal gambaran seperti ini sebelum ke Pak Ki Endarwanto. Jadi masih berputar kepada apa yang kita bicarakan Ki Jati. Saya ini termasuk ya beruntung masih bisa berhubungan dengan begawan kebudayaan. Begawan kebudayaan itu kan Pak Sujatmoko, yang kalau saya manggil Kokok gitu. Beliau itu tidak hanya di tulisan-tulisannya, tapi ngomong pesta Pancasila ini. Ini begawan kebudayaan loh Ki Jati. Kembali kepada Pancasila. Nah, inilah yang mesti perlu kita sikapi sampai beliau menulis di kata pengantar
apa persen ya, tulisannya persen tentang filsafat apa gitu, itu kata pengantarnya itu kembali ke Pancasila loh. Yang ini tidak banyak karena memang generasi berikut, generasi setelah saya ini lebih nggak suka baca gitu. Ini makanya kalau mesti baca buku di bawah bendera revolusi ini, Ki, saya tahu dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu ada kebudayaan apa itu, Dirjen Kebudayaan itu ada di Jalan Cilacap di Jakarta. Saya tinggal kantor di Jalan Tengkuci di Tiro. Satu waktu saya melihat orang itu mikul. Saya suruh pegawai saya, coba itu mikul apa? Yang dipikul ini adalah buku-buku di bawah bendera revolusi. Dan beberapa buku itu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke pinggir Kalimalang untuk dibakar. Tahun 72 saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya minta kepada anak buah saya itu nyolongo, tapi tidak nyolong kayak ono duwe wong iku tuku, sehingga teman saya ini berhasil mendapatkan buku di bawah revolusi itu 5 jilid. Saya suruh simpan di meja saya itu boleh apa aku sing bertanggung jawab, saya bilang gitu. Nah, ini satu bukti. Jadi kalau Pijati itu tadi ada diganti dengan ejaan yang disempurnakan, enggak hanya itu, Ki. Ejaan itu kecil lah gitu loh. Kan masih buku masih bisa dibaca di museum, di perpustakaan. Sebenarnya kita nggak perlu ragu. Lah yang sangat konyol itu tidak mau membaca itu loh, Ki. Inilah kepada generasi anak-anak saya, bahkan sudah mungkin cucu saya lah, ini kalian harus membaca. Ini, Ki. Lah baca Pancasila itu dengan banyak segala ragamnya. Jadi ya ternyata yang terjadi itu mek ngapalno Pancasila, Ki. Ngapalno susunannya. Tetapi dibahas secara rinci itu sudah jarang terjadi. Lah ini salah siapa? Salah kita, sing tuwek-tuwek. Lah ini yang harus, seperti saya katakan tadi kepada Pak Tri kemarin sama Pak Saiful Sulun, sing melaksanakan Pancasila itu rakyat, Pak. Tak buktekno. Minggu yang lalu saya ke Samben di Blitar. Di sana ngumpulkan teman-teman Mocopatan. Ternyata kidung-kidung yang disampaikan isinya Pancasila, Pak. Saya katakan kepada beliau, belum sebulan ini. Ini mengingatkan kepada beliau-beliau, karena saat ini Pak Tri dan teman-temannya itu sedang membuat satu gerakan pemantapan Pancasila namanya. Loh, saya cuma tergerak, ya itu kudu dibantu lah untuk pemantapan Pancasila. Tapi piye carane? Itu yang harus kita cari di mana benang-benang merahnya ini supaya ini berjalan. Karena kita tidak usah khawatir, rakyat itu loh jalankan Pancasila tanpa harus ngomong gitu loh. Tidak di perguruan tinggi pun mereka itu sangat rajin. Nah, ini yang harus kita sikapi jadi. Ya, nggih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata memang betul Bung Karno mengatakan Pancasila ini aku gali dari budaya bangsa ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau rakyat itu hidupnya berpancasila, itu memang sudah memang iya gitu loh ya. Jadi oleh karena itu setelah teori ini mampu memerdekakan bangsa dan mengusir kaum kapitalis, baru teori itulah yang dihancurkan. Kasarannya itu seperti itu. Oleh karena itu istilah, kalau boleh mengambil istilah, dan Bung Karno juga mengistilahkan seperti itu. Marxisme adalah masih janin di dalam kandungan. Karena Marxisme itu lahir tanggal 4 Juli 1927. Ingat, 4 Juli 1927. Baru Bung Karno ditahan, ditahan, dijuang jauh di luar negeri sana, barulah bangkit pemuda. Makanya ada Sumpah Pemuda tanggal 28
8 Oktober ini mulai diorak-atik oleh Orde Baru itu. Jadi rentetan sejarahnya itu ada. Oleh karena itu mengingat kenapa kok juga orang pada waktu itu diajak untuk ikut berbondong-bondong membakar, menghancurkan dan mau. Karena apa? Karena itu akan menakutkan bagi orang-orang yang sudah terlanjur cari makan lewat teori yang lainnya gitu loh. Karena teori yang baru sudah hadir lah. Kalau dipikir, saya menganggap kitab suci. Kenapa kitab suci? Ya toh? Ajaran Bung Karno itu satu, nabi dalam bahasa Arab artinya adalah pemimpin. Nah, suci artinya mengarah ke dalam suatu sifat kemanusiaan yang didasari oleh hukum Tuhan tadi itu ya. Oleh karena itu lalu tersusun ini lah. Lalu oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, setelah dari dalam kandungan lahir copot jadi jabang bayi tanggal 1 Juni 1945 disebut Pancasila. Urut-urutannya 5 itu gampang seperti yang diutarakan Pak Bimo tadi itu. Untuk orang Amerika baik, untuk ini baik, untuk ini semua baik, untuk orang Arab juga baik. Nah, Ki Indarwanto, sekarang kelihatannya kita sudah mengarah pada satu nilai-nilai filosofis yang terakhir. Pesan-pesan kita terhadap generasi, mengingat generasi itu seperti semangat Pak Bimo itu, sampean sudah mampu ya membahasakan ini lewat bahasa, karena mayoritas kita itu kebetulan, saya selalu bilang kebetulan memang agamanya Islam. Jadi kalau masuk kandang kambing kita mengembek, masuk kandang teori komunikasi aja itu. Nah ini kira-kira trik-trik apa? Sebenarnya api Islam itu di sini. Makanya dulu itu Bung Karno mengatakan jangan menjadi Islam yang sontoloyo. Galilah api Islam itu supaya membara. Ayo sinari jagat raya ini dengan teori-teori Al-Quran, Nul Karim gitu. Bung Karno itu kan fanatik, tapi bukan sontoloyo itu. Sebenarnya pripun saya sontoloyo itu. Ya, Islam sontoloyo itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa harian anak-anak kita adalah Islam yang ketika orang itu duduk, datang, atau bahkan disebut nama saja, disebut namanya seseorang yang beragama Islam, orang itu sudah enggan mendengar nama itu. Ketika dia datang dan duduk, orang sudah acuh tak acuh pada orang itu. Dan ketika berbicara, bosan mendengarkannya. Dan ketika berbuat, maka tidak ada lain perbuatannya kecuali menjijikkan. Maka itu adalah Islam yang sontoloyo tadi. Nah, mestinya kalau di sini dikatakan mayoritas umat Islam adalah Islam yang elegan. Begitu hadir, disebut namanya, semua orang akan menunggu kedatangannya. Kenapa? Karena pasti nanti kalau berbicara menenteramkan hati. Ketika berbuat, dia pasti perbuatannya itu bermanfaat. Ya, dawuhnya Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia, yang berbudi pekerti luhur, itu adalah orang yang paling mampu memberi nilai kemanfaatan. Nah, ini pertanyaan Ki, mumpung inget ya. Iya. Jenengan ini kan sejak muda sampai sekarang wis bedino campur mbek ilmuwan ya. Tetap teguh dalam pendirian dan saya salut. Lalu letak bagi dulur-dulur kita, termasuk dulur saya yang kebetulan meyakini Islam itu, letak kelemahannya yang harus diperbarui yang mana, sehingga sampai sekarang itu kalau kita di sini enak ngomong damai ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha kan damai di sini. Tapi kan justru di negara sana ya sekarang sudah bukan rahasia lagi ya, seperti di Timur Tengah itu kok kita itu kasihan. Saya itu kadang nangis loh Ki, tiap hari dulure dhewe ditembaki. Saya dulu kuartet S grup saya kalau Banyolan itu kenapa kok perang suwe, tapi itu Banyolan yo perang tembak bismillah dawur mati, nunggu tahlilan dulu.
Lalu sarane Pak Cawur mati nunggu itu banyolane kuartet es loh ya. Iya. Cuma untuk supaya orang berpikir. Jadi kira-kira apa letak supaya wong di sini aja yang Islam campur macam-macam rukun apik kak ya ta? Kok di sana itu justru malah itu apa kira-kira? Supaya nanti itu banyak jangan sampai generasi ikut aliran-aliran yang ndak anu gitu loh Ki. Maksud saya. Nah, yang harus ditangkap Islam itu kan substansinya. Substansinya. Jadi kalau Muhammad Ali yang selaras ya, Muhammad Ali itu orang Mesir, kemudian ditangkap oleh Bung Karno itu menjadi api Islam itu, ya. Nah, itu yang harus ditangkap itu adalah substansinya. Substansi yang paling inti itu kan tadi itu, damai tadi. Jadi apapun, kalau kita membuat karya yang sederhana tadi, Ki Jati membuat kidung, saya membuat syair, maka ketika siapapun yang membaca, Ki Jati orang Islam, saya orang Islam gitu ya, kemudian dibaca oleh Ki Bimo yang Kristiani, dibaca oleh siapapun, saudara kita yang Katolik, yang Hindu dan sebagainya, ketika membaca itu tidak ada orang yang tidak setuju. Nah itu, maka ini adalah ruhnya gitu. Kalau begitu, berbuatlah. Dan saya instruksi, Yeah. kalau saya boleh ngakui, justru yang saya baca itu mungkin hanya bisa ditangkap orang Jawa. Tapi yang benar baca, nasional loh tadi itu. Iya toh? Yeah. Kalau mungkin orang Bali atau orang Flores sana, apa itu Pak Jati bilang apa itu? Saya seneng tapi nggak ngerti gitu. Mungkin gitu ya. Nah, jadi substansi yang harus ditangkap. Nah kemudian kalau di dalam Islam mestinya hanya ada dua saja cukup. Percaya kepada Allah dan hari akhir, maka itu adalah saudara kita. Yang lain boleh beda-beda, berarti itu orang Islam. Tetapi lebih dari itu, lebih dari itu, ya. Allah itu mengatakan, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Prinsip manusia diciptakan dari satu kesatuan tunggal, Adam alaihissalam. Nah kemudian ditumbuh kembang biakan dan seterusnya, berbeda ras, suku, bangsa, warna kulit, warna rambut dan seterusnya. Tapi satu prinsipnya, satu dengan yang lain harus memberi nilai kontribusi yang positif. Nah sekarang saya usul, sekarang saya usul, saya setuju dengan kalimat itu karena hari ini besok kan sudah tidak ada beritanya seperti itu. Kalau bisa apinya itu diutarakan langsung supaya cepat dilakukan orang, tidak usah pakai terjemahan misalnya loh ya. Terjemahan itu kalau khusus belajar tentang itu, karena pentingnya kalimat itu ya toh. Itu bagaimana kalau misalnya dibahasakan langsung sehingga apinya itu cepat, wah gitu. Cepat merambat. Cepat merambat. Bahasa langsungnya sederhana gitu. Jadi ketika berniat, kemudian ketika kita berpikir, bersikap dan bertindak, semua memiliki nilai manfaat baik untuk diri, untuk keluarga, untuk seluruh anak bangsa-bangsa di dunia. Bahkan seluruh makhluk yang tidak tampak tersenyum Ki Jati. Lah, Jati Kusumo ini laopo ini. Ternyata membersihkan got. Sederhana itu Ki. Tapi semua orang senang karena apa? Got yang bersih akan membuat kata hujan turun itu tidak akan terjadi penggenangan air di mana-mana atau banjir. Nah, itu kan sederhana sekali. Gila. Sekarang kembali ke Ki Bimo. Saya setuju itu. Justru Mbak Jawa itu ngajar apa? Dengan bahasa. Tapi begini, sebelum Ki Bimo, maaf ya, saya lanjut sedikit aja ya. Ini ya, Ki Jati ya. Begini. Karena kita jangan sampai seperti presenter kebanyakan di televisi itu yang mengatakan dengan latah dan lantang. Dan kadang-kadang memainkan situasi supaya pokoknya hirup itu wong seneng nonton. Nah, ini begini, akibat hujan terus-menerus mengguyur Malang 3 hari berturut-turut, maka Kali Sukun banjir. Ini keliru. Sungai tidak pernah akan banjir karena jumlah air itu mulai dari diciptakan sampai nanti hari kiamat itu jumlahnya terus sama, tetap. Yang salah kalau begitu apa? Apinya tadi tidak diambil, yakni kita memanage lingkungan. Nah itu yang kita diambil, memotong 1 kalau di Sulawesi sana harus menanam 10, karena 10 nanti dilakukan penjarangan tinggal 5 gitu. Nah demikian seterusnya.
Nah, ketika kita motong pohon di rumah kita sendiri pun, di pekarangan kita juga harus menanam kembali. Jangan mentang-mentang itu milik saya, bukan. Tetapi ini milik anak bangsa. Nah, itu tadi yang sebenarnya itu mencakup semua itu. Nek Mbak Jawa itu gampang aja kok. Memayu hayuning bawono. Itu sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Ki Nirwanto tadi. Nah, kalau dengan bahasa memayu hayuning bawono itu kan rahmatan lil alamin kan. Rahmat untuk alam semesta. Ini memayu hayuning bawono. Nah, dari Quran apa hiruk pikuk perilaku apa gitu supaya nggak terjadi benturan, nggak terjadi saling membenci. Ajarannya Mbak Jawa ini tepo sliro. Sederhana aja, tepo sliro. Lah tepo sliro apa? Lah ini nanti yang perlu dijelaskan. Bentuk dari tepo sliro itu seperti apa? Lah inilah yang hilang dari perbendaharaan. Nah, makanya dulu kurikulum di sekolahan kalau anak itu masih sampai umur kurang lebih 5 tahun, ya masih di rumah tangga ya atau di lingkungan keluarga kita gitu loh. Karena dilatih untuk bagaimana menghormati nenek, kakek, bagaimana kenapa kok jam sekian harus bangun, harus mandi itu. Setelah itu baru ditambah pelajaran yang lainnya. Setelah perguruan tinggi baru spesialisasi. Tapi dulu apa Ki yang pertama? Yang kan tidak berhitung dulu toh. Iya. Tapi malah nembang. Nah, budi pekerti itu ya, karena kalau sudah budi pekerti itu nanti akhirnya bisa menganggap semua pelajaran itu baik. Seperti kalau nggak salah Ki, zaman lebih paham di Al-Quran sendiri. Kenapa kok saya fanatik? Karena Al-Quran itu menyuruh saya tidak membaca Al-Quran saja. Di situ dikatakan kitab ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Lalu yang mau itu tok pinter tak konti. Iya toh kasarnya kan begitu. Lah, itu aja kata hadis, kata Rasul ya. Itu masih disiarkan sedulur-sedulur kalau samudra untuk tinta, lalu daun sedunia itu untuk kertas, nulis firman Allah masih kurang. Artinya ojo sombong lek sing mung maca sak titik gitu loh ya. Nah istilahnya beliau tadi luhur budi memayu hayuning bawono. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya juga terima kasih juga kepada Dhamma TV yang begitu telaten dan sabar, dan khususnya kepada Bante-Bante yang membeli ruang ini untuk mencerdaskan masyarakat secara umum. Negara kita telah menjadi besar, hanya dua konsepsinya. Satu, merubah diri menjadi orang yang berbudi luhur. Istilahnya yang Budi tadi itu, yang Buddha tadi itu sebenarnya adalah berbudi luhur untuk ke dalam. Tetapi kalau sudah ke dalam luhur, yang keluar harus sopan santun terhadap alam. Karena alam itu wujudnya Allah yang kelihatan. Harus kita pelihara dengan sopan dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan sampai lupa kita mesti ketemu setiap hari Minggu jam 6 sore di Kiprah Jati di Dhamma TV yang selalu damai di hati, dan biasanya selalu diulangi hari Senin jam 12 siang. Terima kasih. Salam Rahayu.